Yuk kita jalan yuk. Oke. Musola ada ke musola. Atau ke musola dulu jam 2. Teman-teman, hari ini kita mau ke Museum Satria Mandala. Ikutin kita terus ya. Adik, ini adiknya. Oke. Aku kakaknya laki-laki. Iya. Setelah kita parkir mobil, kita sempat bingung nih masuknya dari mana kan. Nah, ini ternyata Museum Satria Mandala juga lagi bebenah diri, jadi ada beberapa bagian yang sedang direnovasi. Kita sempat bingung juga masuknya dari mana ya. Nah, ini kita masuk akhirnya dari ruang diorama 1 dan 2. Jadi ada 2 gedung, yaitu ruang diorama 1 dan 2 sama ruang diorama 3 dan 4. Karena ruang diorama 3 dan 4 ini sepi dan kita bingung itu beneran pintu masuk atau enggak, jadi kita nggak masuk ke situ. Nah, akhirnya kita masuk dari ruang diorama 1 dan 2 yang pintu belakang. Jadi memang kita itu masuknya dari belakang dulu nih. Jadi kita seolah-olah tuh kayak malah puter balik gitu loh. Jadi ceritanya Museum Satria Mandala ini isinya tuh perjuangannya TNI atau polisi dan pokoknya angkatan bersenjatanya Republik Indonesia lah ya, untuk membebaskan atau untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kita masuknya dari pintu belakang, jadi yang kita lihat nih endingnya dulu nih, hasil dari peperangan itu sendiri. Ada senjata-senjata, terus juga ranjau dan juga banyak hal-hal yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini beberapa contohnya lagi. Ini ada kendaraan-kendaraan yang dipakai saat peperangan. Ada Hawk. Di sini semua tersimpan rapi dan juga ada, karena namanya diorama ya, jadi ya otomatis ini cuman gambaran kecilnya aja gitu. Nah, ini ada pertempuran 5 hari di mana ya, di Semarang ya. Kemudian, nah ini juga tanda pangkat untuk TNI, ada untuk TNI AD dan juga lain-lain sebagainya. Ini TNI AL. Nah, ini ketika proklamasi. Nah, jadi kita nih karena mulainya dari belakang, jadi agak kebalik nih pertempurannya atau penyebab-penyebab dari pertempurannya, kita malah lihatnya dari belakang. Tapi so far oke. Museum Satria Mandala menurut kita sekarang tempatnya enak, terus juga karena AC juga jadinya kita nyaman di dalamnya, nggak sumuk gitu, nggak gerah ya. Nah, diorama di sini juga jelas banget, udah dikasih penjelasannya juga di bawahnya, jadi kita bisa baca asal usulnya, kemudian tahun terjadinya dan pelakunya siapa aja, seperti itu. Seru banget bisa pergi ke Museum Satria Mandala ini. Mumpung lagi liburan, jadi kita pergi ke sini. Oh iya, untuk harga tiket masuk ketika pertama kali masuk dikenakan itu sekitar Rp5.000 per orang. Jadi ketika masuk itu akan ditanyain dulu mau pergi kemana nih, karena di dalam kompleknya Museum Satria Mandala itu kan ada restoran tempat makan juga. Jadi kalau misalnya kita memang ingin masuk ke museumnya, kita dikenakan charge langsung di awal itu Rp5.000. Nah, mungkin seharusnya masuknya itu langsung dari pelataran utama. Nah, karena ini kita masuk dari belakang, jadi kita runtutannya agak terbalik nih. Misalnya ini kita udah masuk di Orde Baru, yaitu dengan presidennya Bapak Soeharto. Ini fotonya lengkap banget, bagus banget sih dokumentasinya. Kemudian ini juga banyak sih yang sebenarnya keluarga Arsala nih belum tahu nih ini siapa ya gitu. Akhirnya kita juga jadi tahu dan lumayan belajar juga buat anak-anak pengenal sejarah gitu. Nah, misalnya ini Legend Urip
yang tahu mungkin cuma Utinya aja gitu. Mamanya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita nggak melupakan sejarah dan kita juga mau belajar sejarah itu sendiri gitu. Nah ini untuk masa Orde Lamanya, jadi karena kita mundur, jadi makin lama kita semakin ke yang terdahulu gitu. Ini dioramanya sekarang terang karena udah dikasih lampu, jadinya lebih jelas dan nggak serem gitu. Kan kadang kita kalau misalnya ke museum males karena tempatnya gelap, udah gitu juga sepi ya. Nah ini teks proklamasi dan ditaruh di dinding juga. Kemudian ada presiden-presiden yang pernah menjabat di Indonesia, ada wakil presiden juga. Kemudian banyak banget yang bisa dipelajarin di sini. Dan nggak cuma itu, ketika kita selesai di dalam gedung, nantinya di luar kita bisa lihat kapal dan juga alat-alat yang digunakan oleh prajurit untuk berperang dan juga mempertahankan wilayah Indonesia. Nah, contohnya di sini. Ini alun-alunnya gede banget dan juga bersih banget. Ubinnya juga terang, jadi kita enak untuk ngelihatnya gitu. Mungkin ini udah diperbarui ya, karena seingat saya dulu Museum Satria Mandala belum seperti ini, tapi mungkin itu puluhan tahun yang lalu ya. Nah di sini Kak Arsala senang banget karena akhirnya menghirup udara selain di dalam gedung ya. Ini ada kapal yang besar banget, kemudian ini ada meriam ya. Nah ini yang dipakai di tahun berapa bisa dilihat. Nah ini juga di Arsala akhirnya bisa lari-lari, jadi seneng banget sih bisa kesini. Buat teman-teman yang mau kesini silakan. Di sini jam bukanya sampai jam 6 sore kalau nggak salah ya, coba dicek lagi, ada di Instagramnya juga. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang mau piknik itu sebenarnya ada caranya juga, cuman karena keluarga Arsala di sini niatnya pengen lihat di dalam museum, jadi kita nggak ikut pikniknya. Seru banget kan? Jangan lupa kesini ya. Nanti di akhir video ada foto-fotonya juga sedikit buat bonus kalian. Nah, tank-tank ini sekalian Mama Arsala mau ke parkiran untuk ambil mobil. Dan sebagai penutup, ini ada kendaraan-kendaraan yang dipakai ketika masa penjajahan dahulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe ya. Buat yang mau tanya-tanya boleh, misalnya mau komen silakan. Boleh di-share juga videonya. Makasih banyak ya. Dadah.